Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesehatan yang tentunya pada hari ini kita masih menghirupkan udara segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Idris, kemuliaan dan mukjizat yang diterimanya. Bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mengetahui kisah ini, mari kita simak sama-sama. Siapa tahu nanti ada kejanggalan atau kesalahan dalam cerita kisah ini. Jadi dapat ditegur di komentar agar kita sama-sama dalam membenarkan kisah Nabi Idris ini. Ayo teman-teman langsung saja ke kisahnya. Nabi Idris merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Diketahui bahwa Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Dirinya juga menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Melansir dari Gramedia, suhuf merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan membahas lebih lanjut tentang kisah Nabi Idris, mulai dari kelahirannya hingga mukjizat yang diterimanya. Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mahlil bin Kinan bin Anusi bin Syed bin Adam alaihi salam. Dirinya menjadi keturunan di bawah Adam yang pertama kali menjadi nabi. Tak hanya dikenal di dalam agama Islam, sosok Idris disebut dengan nama Henok dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir. Melansir dari Al-Hasanah, Idris lahir sekitar tahun 450-33 hingga 4188. Disebutkan juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia. Setelahnya ia hijrah ke Mesir. Seperti yang dibahas sebelumnya, Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Idris memiliki sifat rajin belajar sehingga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan Idris dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara di zaman itu, orang-orang biasa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Tak hanya itu, Idris merupakan hamba Allah yang taat. Merangkum dari Muslimedia. Pada zamannya, manusia banyak lalai terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut menyebabkan adanya kemarau berkepanjangan. Peristiwa tersebut membuat kota kering, kerontang, dan kekurangan air. Menyikapi kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri azab yang diturunkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut hingga menjadi hujan. Nabi Idris menjadi manusia pilihan Allah yang diangkat ke langit. Diketahui bahwa ia wafat di langit keempat dan ditemani seorang malaikat.
Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Dirinya juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah, termasuk pedoman hidup sebagai patokan keperilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu, penting untuk mentaati perintah Allah yang disampaikannya. Keberadaan Nabi Idris dimuat di dalam Al-Quran surat Maryam. Berikut potongan ayatnya. Wa azkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddaikon nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Kisah Nabi Idris dan mukjizat Nabi Idris. Yang pertama, menerima 30 suhuf. Diketahui bahwa suhuf atau sahifah merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Suhuf biasa diterima oleh Nabi. Demikian halnya dengan Nabi Idris yang menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Qabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. Yang kedua, Nabi pertama dengan kepandaian intelektual. Sempat dibahas sebelumnya, Nabi Idris merupakan sosok cerdas dan rajin belajar. Dirinya menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena serta dapat membacanya. Tak lupa, Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut sangat membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. Yang ketiga, memahami ilmu astrologi dan arsitektur. Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang demikiannya yang dimilikinya di dalam bidang keilmuan tersebut. Terdapat kebesaran Allah, misalnya tentang benda langit dan seisinya. Diketahui juga bahwa Nabi Idris mempelajari ilmu politik untuk membangun sebuah kota. Terbangun 188 kota pada zamannya. Salah satunya bernama Arruha. Yang keempat, manusia terpilih. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah. Ia diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. Yang kelima, melihat surga dan neraka. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut lantaran Idris memberikan permohonan kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan Sidratul Maut. Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakratul maut. Setelah itu dirinya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk memperlihatkan surga dan neraka. Ia melihat langsung neraka dengan kobaran apinya. Sementara itu, Idris melihat kedamaian yang ada di surga. Demikian pembahasan tentang kisah Nabi Idris. Dari cerita tersebut terdapat berbagai pelajaran hidup yang dapat dijadikan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cuma ini kisah singkat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.